Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Apa kabar kita semuanya? Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan penuh dalam berkat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah GPDI Betani. Mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita pada saat ini. Dimanapun kita berada, kita mau mengambil waktu. Mari kita buka hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan, untuk kita boleh menyembah. Mari kita buka hati kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, ubah hati kami Tuhan Yesus, ubah kehidupan kami Bapa. Haleluya. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini Minggu. Saya ucapkan terlebih dahulu Happy Sunday, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam nuansa ibadah. Saya percaya pujian tadi memberkati Bapak Ibu. Saya juga diberkati dengan puji-pujian yang kita sudah dengar. Tiba gilirannya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan masih tetap diambil dari firman yang sama, dari sumber yang sama, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 16 yang temanya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya akan bacakan dari ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan.
Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, yang memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ pada kami tidak dapat menyeberang." Kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga, buat anugerah dan kemurahan-Mu, mengizinkan kami, memberikan kami kesempatan untuk beribadah dan kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu, sehingga kami semua pendengar diberkati. Terlebih juga hamba-Mu diberkati, diurapi untuk mampu dengan kekuatan daripada Roh Kudus-Mu menjelaskan dan menguraikan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi remah memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita masih tetap sama, yaitu musuh setiap umat manusia. Jilid pertama minggu lalu, sekarang jilid kedua. Kita masih berbicara tentang kematian. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang penyebab kematian. Sebab kematian, oleh sebab satu orang berdosa, maka semua orang telah menerima akibat dosa, yaitu maut. Tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 12. Nah, maut sudah merupakan suatu kehidupan, realita kehidupan yang nyata bagi setiap manusia. Dan maut menjadi musuh setiap umat manusia. Sama seperti COVID-19. Sekarang menjadi musuh semua umat manusia. Dan pertemuan dengan maut itu adalah pertemuan yang tidak bisa dihindari. Sebab firman Tuhan sudah jelas katakan, bahwa sama seperti manusia ditetapkan hanya satu kali saja mati, setelah itu dihakimi. Jadi pertemuan dengan maut dan setelah itu pertemuan dengan penghakiman itu tidak bisa dihindari. Semua manusia harus mengalami. Sebab apa? Karena akibat dosa daripada Adam dan Hawa, yang dijelaskan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Di sana dikatakan, tetapi pohon pengetahuan yang tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Nah, karena itu kematian sudah menjadi realita kehidupan semua umat manusia. Ya. Kalaulah orang kaya ini dalam hidupnya, dia bisa bersukaria dalam kemewahannya, makan ini, minum yang mewah, makan yang mewah, semuanya. Kalau dia bisa bersyukur dan dia tahu bahwa kalau dia mampu untuk menikmati makanan, minuman ke atas jerih lelah dia, itu juga pemberian Allah, kata pengkhotbah. Kalau kita sadar, kita tahu, kita pasti bersyukur. Nah, kalau kita bisa bersyukur kepada Tuhan, kita pasti ingat kepada Tuhan. Kalau kita ingat kepada Tuhan, otomatis kita tahu bahwa kematian manusia tidak hanya sampai batas kematian, bahwa kehidupan manusia masih berlanjut. Artinya ada hal yang kita tidak bisa lihat sekarang di atas muka bumi, karena yang sekarang kita lihat itu dalam kehidupan kemewahan dan lain sebagainya, itu yang kita lihat sekarang. Yang tidak kita kelihatan itu apa? Yaitu kehidupan setelah kematian. Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan.
yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, pada waktu Paulus berbicara demikian oleh ilham Roh, dia setelah mengenal Tuhan, hidupnya dikatakan hampir tiap hari seolah dibawa ke dalam maut karena dianiaya, dihempas namun tidak binasa. Sehingga dalam kondisi hidup demikian, dia tidak pernah tawar hati, tidak pernah putus asa, sekalipun tubuh jasmani dia dari hari ke hari semakin merosot, tetapi manusia batinia dia diperbaharui dari hari ke hari. Itu kalau Bapak Ibu nanti baca sebelum ayat 18. Nah, kalau kita perhatikan daripada Lazarus walaupun hidup dalam dunia ini penuh dengan kesusahan, ada borok, ada sakit penyakit, tapi saya percaya itu tidak membuat dia tawar hati atau putus asa. Sekalipun tubuh jasmani dia semakin hari semakin merosot, tetapi manusia batinia dia semakin hari semakin diperbarui. Oleh sebab itu Rasul Paulus lanjutkan di dalam pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat 1, di sana dikatakan ya, 2 Korintus pasal 5 pada ayat 1, di sana dikatakan, karena kami tahu ya, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, Paulus berbicara tentang kematian. Artinya gini, kalau setelah mengalami kematian, tubuh jasmani dia di bumi ini dibongkar, artinya ketika dia mengalami kematian, maka Allah telah menyediakan satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh tangan Allah sendiri. Dikatakan demikian. Artinya gini, kematian adalah merupakan sesuatu sarana, cara, jembatan untuk kita memperoleh tempat kediaman kekal yang dibuat oleh Allah sendiri. Sama seperti Lazarus, setelah dia mati, dia mengalami satu tempat kediaman yang kekal di pangkuan Bapak Abraham, selama-lamanya hidup dalam kesenangan. Iya. Jadi bagi kita orang-orang percaya, kematian itu tidak seharusnya ditakuti, karena tadi dikatakan kalau kita mau memperoleh kehidupan di surga, satu kediaman yang kekal yang disediakan tangan Allah sendiri, ya, harus mengalami kematian. Itu sebabnya Paulus katakan begini dalam Filipi pasal 2 pasal 1 ayat 21, di sana dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Halo Bapak Ibu, sudah pernah mendengar bahwa mati adalah keuntungan? Luar biasa bukan? Hanya iman Kristen yang berani mengatakan mati adalah keuntungan. Kita perhatikan, mengapa Paulus mengatakan mati adalah keuntungan. Nah, kita perhatikan, pada waktu Allah berkata kepada Adam, pada hari ini engkau memakan buahnya, engkau pasti mati. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 tadi, pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Tapi kenyataannya setelah Adam dan Hawa makan buah itu, mereka masih hidup lebih dari 900 tahun. Kalau kita pikirkan, firman Tuhan ini benar nggak? Seolah-olah kok nggak benar, seperti ada kebohongan. Tidak Bapak Ibu, benar. Yang dimaksudkan kematian ini adalah kematian rohani. Kematian rohani, saya katakan lagi. Sebab pada waktu manusia ini, nenek moyang kita, Adam dan Hawa, setelah dia makan buah itu, mereka dilemparkan atau dibuang dari Taman Eden, Taman Firdaus. Mereka tidak mengalami persekutuan yang indah lagi bersama Allah. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, Allah selalu mengunjungi mereka di senja hari, bercakap-cakap, berkomunikasi, ada satu hubungan persekutuan yang intim, yang indah. Tetapi setelah mereka mati, setelah mereka memakan buah itu, mereka dilempar keluar. Inilah kematian rohani, tersingkir dari hadapan Allah, tersingkir dari hadirat Allah, tidak mengalami persekutuan yang indah lagi bersama Allah.
Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang sudah jatuh ke dalam dosa, maka telah hilang kemuliaan Allah, telah hilang roh Allah. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang keempat, kemuliaan Allah itu adalah roh Allah. Jadi kemuliaan Allah sudah hilang, sehingga tidak mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itulah namanya sudah mati rohani. Kita anak-anak Tuhan, orang Kristen, dahulu sebelum kita kenal Tuhan, Paulus juga katakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 1, di sana dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Kita semua begitu. Kita sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Semua keturunan Adam mengalami hal seperti itu. Ya, sudah mati. Tidak lagi mengalami persekutuan dengan Allah. Kalau kita gambarkan begini, kita kan manusia dibuat dari debu tanah, kemudian dihembuskan roh Allah, maka menjadi makhluk yang hidup. Roh Allah, kemuliaan Allah diambil kembali, manusia tidak mengalami persekutuan yang intim lagi dengan Allah, maka dikatakan kita mati rohani. Nah, setelah itu kita baca ayat selanjutnya di dalam Kejadian pasal 2 ayat pasal 3 ayat yang ke-19, di sana dikatakan, ya, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Artinya ketika Allah mengusir mereka, Allah katakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Ini berbicara tentang kematian jasmani, kematian fisik. Artinya jiwa kita dengan tubuh jasmani kita terpisah. Tubuh kita masuk dalam kuburan, terpisah dengan jiwa kita. Itulah artinya kematian jasmani. Ini dialami oleh Adam setelah Adam berumur 930 tahun. Sebab firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 5 ayat 5 di sana dikatakan, jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu mati. Ini yang dimaksud dengan, dari kacamata manusia, ini yang kematian pertama, yaitu terpisahnya tubuh fisik kita dengan jiwa kita. Ini yang ditakuti oleh semua orang. Sementara Paulus katakan mati adalah untungku. Sementara banyak orang menganggap ini suatu ketakutan, ya. Sebab disinilah terjadinya pemisahan, ya, antara tubuh dengan jiwa kita, ya. Ini kematian pertama yang dimaksud dari kacamata kita, yaitu kematian pertama. Mati, tubuhnya dikubur, ya, tidak dikremasi, tidak dibakar, dikubur. Karena firman Tuhan katakan, dari tanah kamu diambil, kamu kembali kepada tanah. Itu kematian pertama dari sisi kacamata kita. Seperti yang dialami oleh Lazarus dan orang kaya, sama-sama mati, ya kan? Itu yang dimaksud dengan kematian yang pertama. Nah, bagi Lazarus disebut seperti yang dikatakan oleh Paulus, mati adalah untungku. Coba kita perhatikan, bandingkan waktu dia hidup susah, tapi setelah dia mati, dia mengalami keuntungan. Dia dibawa oleh malaikat, ya. Saya mau katakan, ya, mati dalam kemuliaan, ya. Artinya kalau kita selalu lihat di kuburan ada tulis RIP, rest in peace. Lazarus, saya mau katakan RIG, rest in glory, karena ketika dia mati, dia dibawa oleh malaikat ke pangkuan Bapa Abraham. Seperti Paulus katakan, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman kita yang bersifat kekal, yang dibuat oleh tangan Allah sendiri. Dia mengalami penghiburan yang luar biasa. Itu yang dimaksud dengan oleh Paulus suatu keuntungan. Jadi bagi kita orang percaya, jangan takut akan kematian. Kalau memang sudah waktunya, ya silakan, tidak usah takut, karena mati adalah keuntungan, kata Paulus. Harusnya kata kita juga, semua orang yang beriman. Nah, kita lihat orang kaya ini juga kubur, tapi di alam maut dia mengalami siksaan. Ini yang disebut dengan kematian kedua. Kita baca firman Tuhan. Kematian kedua di dalam
Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang saya baca ayat ke-14 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, itu ia dilemparkan ke dalam lautan api. Mati kedua dilemparkan ke dalam lautan api, mengalami siksaan sama seperti orang kaya itu. Dia mengalami penderitaan. Dari mana kita tahu? Karena bahasanya mengatakan, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya dan menyejukkan lidahku, karena aku sangat kesakitan dalam nyala api yang tak tertahankan panasnya. Penderitaan selama-lamanya. Dan kematian kedua ini terpisah dengan Allah selama-lamanya. Karena firman Tuhan lebih lanjut di sana dikatakan, ketika orang kaya itu berkata lebih lanjut, dia katakan begini, ya, dia katakan di dalam ayat 27, dalam ayat 26, saya bacakan, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu maupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Artinya kematian kedua, keterpisahan dengan Allah Bapa di surga bersifat kekal selama-lamanya. Ada satu jurang pemisah yang tak terseberangi. Dari sini, dari sisi sini kata Bapak Abraham, dari kami untuk pergi kepada Anda nggak bisa, atau dari situ, dari tempat Anda kepada kami tidak bisa, karena ada jurang pemisah yang tidak terseberangi. Kematian kedua terpisah selama-lamanya dari hadapan Allah, kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, kita perhatikan baik-baik. Inilah kematian kedua yang dialami setiap orang yang menganggap kehidupan tidak serius untuk mencari Tuhan, ya, yang menganggap kehidupan ya sudah mati ya sudahlah. Ternyata kata Rasul Paulus, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, yang tidak kelihatan yang diperhatikan, yaitu kehidupan kekal selama-lamanya. Nah, dalam dunia kedokteran di sana dikatakan kalau menghindari kematian, biasanya dokter akan memperhatikan apa sebabnya. Kalau sudah diketahui sebab penyebab dari kepada kematian adalah sakit, maka sudah diperkirakan kalau sakit ini tidak disembuhkan akan mengalami kematian. Oleh sebab itu, setelah mengetahui diagnosa, mengetahui sebabnya, perkiraan selanjutnya atau disebut dan prognosa yaitu bakal mati, maka tahap ketiga adalah penyembuhan. Dicari semua obat, sama seperti sekarang vaksin COVID-19 dicari supaya manusia yang kena corona jangan mati. Berusaha untuk hidup. Anda dan saya mau hidup kekal selama-lamanya. Tidak ada jalan lain. Hanya satu jalan. Firman Tuhan katakan begini. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan firman Tuhan lebih lanjut jelaskan dalam Roma pasal yang keempat ayat ke-12. Di sana dikatakan, ya, tidak ada nama lain, ya, yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa selamat, ya. Hanya saya bacakan saja di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, ya, bukan Roma, sorry ya. Saya akan baca Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Hanya di dalam nama Yesus. Ya. Oleh sebab itu, waktu Yesus mau datang, firman Tuhan katakan gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Anda dan saya semua, maka dikaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya Yesus satu-satu yang berani berkata,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, sama seperti Abraham, sama seperti Lazarus ada di surga. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Saya ulangi sekali lagi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Halo. Sudah nyata, Anda dan saya ingin hidup kekal selama-lamanya. Kematian jasmani merupakan jembatan untuk memperoleh hidup kekal. Dan Allah telah menyediakan satu tempat kediaman yang kekal yang dibuat oleh tangan Allah sendiri, yang bersifat kekal dan mengalami penghiburan selama-lamanya. Itu sebabnya Paulus katakan, mati adalah untungku. Saya percaya Anda dan saya yang percaya firman Tuhan, sudah terima Tuhan Yesus, berani berkata mati adalah untungku. Puji Tuhan. Karena apa? Karena maut telah dikalahkan oleh Yesus, oleh kebangkitannya. Ya, Yesus katakan, hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut adalah dosa. Tetapi Yesus telah kalahkan sengat maut, telah mengalahkan maut dengan melalui kebangkitan. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat 26 di sana dikatakan, ya, saya bacakan sebagai ayat terakhir. Ya, Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh terakhir kita telah dibinasakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Itu sebabnya ada nyanyikan lagu yang mengatakan, Yesus sungguh hiduplah, Yesus sungguh hiduplah, perkataannya pun hiduplah. Yesus sungguh hiduplah, Yesus sungguh hiduplah, orang yang percaya sungguh hiduplah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Kami telah diperdengarkan firman Tuhan. Kami rindu kami memperoleh kehidupan yang kekal. Dan kematian jasmani adalah jembatan untuk memperoleh kemah tubuh kehidupan kekal yang selama-lama yang telah disediakan Allah Bapa di surga bagi kami. Oleh sebab itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus pimpin kami supaya kami hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Kehidupan yang akan datang menjadi prioritas utama kami. Musuh utama kami, yaitu kematian, telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati kami semua pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.